semua kebutuhannya terpenuhi melalui eh, aliran darah dan kondisi rahim, ya, yang dimana itu disuplai dari ibu. Tetapi begitu dia lahir, maka tali pusatnya dipotong, maka hubungan dengan ibu sudah tidak ada lagi, dan dia sudah keluar dari rahim, berarti dia harus mandiri. Dengan keadaan mandiri ini berarti dia harus beradaptasi dengan dunia luar, ya, gitu. Adaptasinya berupa apa? Seluruhnya. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan sistem di dalam tubuhnya. Adaptasi dengan lingkungan yang pertama dia dia tadinya nyaman di perut ibunya, di dalam rahim, di dalam cairan ketuban, suhu tubuhnya sesuai dengan suhu tubuh ibu. Kemudian begitu keluar, kalau suhu ibu itu sekitar 37, 375. Begitu keluar ruangan, ruangan itu tergantung. Kalau ruangannya itu dari 37,5, dia turun ke menjadi suhu ruangan itu 25 sampai 28. Nah, dengan turunnya itu maka akan terjadi perubahan suhu yang drastis. Drastis sekali, biasanya sekitar 1 derajat Celcius itu hilang, ya, begitu. Kalau dia masuk ke dalam ruangan 25 Celcius, ya, gitu. Nah, dengan adanya apa, hilangan suhu ini maka menyebabkan apa? Butuh dia untuk menaikkan apa, suhu kembali, untuk kebutuhan suhu untuk menaikkan suhu seperti semula itu, maka perlu dengan apa? Dengan kalau orang dewasa dengan menggigil, dengan bergerak. Tetapi kalau pada bayi tidak bisa, maka dia harus dipenuhi dengan asuhan dari bidannya melalui apa? Apa? Mengeringkan cairan tubuhnya yang basah, kemudian membungkus bayinya, memberikan penghangatan melalui cahaya, melalui lampu, didekap seperti itu, ya, itu skin to skin contact dengan orang dewasa seperti itu. Itulah salah satu yang upaya yang pertama kali, ya, itu. Nah, adapun perubahan adaptasi yang harus dilakukan oleh bayi itu dari seluruh sistem, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Itu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem eh, regulasi yang mengatur suhu, sistem eh, respirasi, sistem apa, kemihan, semua itu harus dia berupaya sendiri. Jadi artinya organ-organ itu harus diaktifkan, gitu. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kadang-kadang pada awal-awal itu eh, jantung, paru-paru, ginjal, pencernaan itu belum aktif secara maksimal. Tetapi yang pertama kali aktif itu adalah paru-paru dan jantung. Paru-paru dia biasanya akan memenuhi oksigen sendiri dengan cara menarik nafas, ya, menarik nafas secara otomatis. Kemudian mengeluarkan karbohidrat, apa, CO2. Jadi narik nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Nah, itu untuk mengaktifkan itu mengaktifkan paru-paru dan jantung. Nah, namun ya ada masalahnya apa? Pada saat bayi baru lahir, organ-organ itu belum aktif, bahkan kadang-kadang menjadi ada permasalahan dalam proses persalinan, terutama pada bayi-bayi kecil atau bayi yang mengalami kekurangan oksigen atau ibunya pendarahan, maka itu terjadi gangguan penggunaan oksigen sejak dari persalinan. Nah, itu tujuannya lebih besar, ya, itu untuk mengaktifkan paru-paru dan jantungnya. Salah satu upaya dari bidan adalah apa? Merangsang pernapasannya, merangsang jantungnya, memberikan penghangatan juga, ya. Kenapa? Kalau suhu dingin, maka semua aktivitas dalam tubuh itu terganggu, aliran darah, jantung dan sebagainya, pernapasannya. Maka salah satunya upaya pertama kali adalah penghangatan. Nah, penghangatan, pemberian merangsang pernapasan, merangsang aliran darah. Kemudian pemberian minum sesegera mungkin. Maka bayi itu dilakukan dengan IMD. Inisiasi menyusui dini, artinya inisiasi menyusui dini. Jadi inisiasi itu menyusui itu diharapkan dari bayi, bukan dari ibunya. Jadi merangsang bayi untuk mencari ASI, gitu, ya. Bukan ibunya langsung memberikan begitu, bukan. Tetapi dirangsang bagaimana dia mencari ASI yang
baunya sama dengan cairan ketuban. Nah, makanya dia bawa-bawain dari tangannya. Nah, ada dilakukan EMD itu. Nah, kemudian untuk mengaktifkan pernapasan tadi, sudah kita berikan penghangatan, kita rangsang dia bernapas. Jika pernapasannya tegang, maka kita berikan rangsangan dengan taktil, rangsangan dengan perabaan, merangsang dengan touch, sentuhannya taktil. Kemudian bila dia tidak berhasil, maka kita berikan oksigen seperti itu ya. Nah, kemudian dengan demikian harapannya paru-paru dan jantungnya akan aktif bekerja. Kemudian untuk mengaktifkan pencernaannya juga kita berikan minum segera mungkin. Jika tidak berhasil dari ibunya, maka kita berikan ASI-nya diperah, kemudian kita berikan melalui sendok, gitu ya, melalui sendok kepada bayinya. Jadi diharapkan tidak ada pemberian dot, karena kita mencegah jangan sampai terjadinya apa tuh eh, jadi pertama kali dia mengenal bukan puting tapi dot ya, seperti itu. Kemudian untuk rangsangan juga berikan jika ASI belum ada sama sekali, boleh baru kita berikan susu formula tapi tidak melalui dot tetapi melalui sendok ya, seperti itu, pelan-pelan supaya merangsang pencernaannya, memberikan pemenuhan, karena dia juga harus diberikan pemenuhan makan minumnya, karena dia tidak ada lagi di dalam kandungan yang langsung dapat dari ibunya ya. Kemudian setelah itu kita merangsang juga untuk BAB BAK-nya. Kita tidak bisa merangsang, tetapi kita merangsangnya dengan memberikan minum tadi, memberikan ASI untuk merangsang pencernaan, sistem eliminasinya ya BAB BAK. Kita observasi BAB BAK-nya dalam 24 jam dia harus sudah BAB BAK. Jika tidak terjadi setelah 24 jam, maka harus kita lakukan tindakan. Apakah tindakannya nanti dirangsang melalui alat atau kita lihat apakah ada lubang atau tidak, atau nggak ada anus nggak, ada lubang uretra nggak ya, kita lihat itu ya, kita rangsang seperti itu. Nah, kemudian kita rangsang juga rangsang dia untuk mengisap mengisap ASI ya, dengan cara merangsang refleks-refleksnya ya, refleks rutin mencari, refleks saking, refleks menelan, kita rangsang secara pelan-pelan seperti itu ya. Jadi itulah gunanya bidan ya. Bidan itu membantu bayi di dalam penyesuaian diri pertama kali. Keberhasilan penyesuaian diri pada bayi baru lahir dengan segera itu menentukan kehidupan ke depannya. Jika tidak berhasil melakukan adaptasi pertama kali di luar rahim, maka akan terjadi kegagalan, misalnya terjadi asfiksia, terjadi gangguan napas, gangguan aktivitas dan jantung dan sebagainya. Itu ya, yang ditandai dengan asfiksia. Asfiksia itulah gagal napas. Kenapa gagal napas? Gagal jantung, gagal ginjal, gagal bukan, gagal apa? Gagal fungsi paru-paru dan gagal fungsi jantung, seperti itu ya. Pada saat teman-teman tadi tadi sudah banyak pertanyaan dan bagus ya. Nah, cuma saya ingatkan tidak ada eh, apa tadi, gangguan napas, normal nggak ada. Nah, makanya kan kita sebagai bidan itu kita observasi berapa pernapasannya. Napas bayi baru lahir itu 40 sampai 60. Kurang dari 40 atau lebih dari 60 dia berarti ada gangguan. Jantungnya itu 100 sampai 160. Jika kurang dari 100 atau lebih dari 160, maka itu terjadi gangguan. Kita cari penyebabnya, atasi penyebabnya, gitu ya. Nah, kemudian kita observasi, kekemiannya, BAB, BAK-nya, jangan gagal. Jangan jangan sampai lebih dari 24 jam tidak ada BAB, BAK. Ya itu. Jadi, nah sebagai bidan, untuk pertama kali kita membantu adaptasi, kemudian kita harus tahu melakukan pemeriksaan batasan-batasan normal bayi baru lahir tadi.
Untuk pernapasan 40 sampai 60. Nah, jantungnya 100 sampai 160. Kemudian refleks-refleks apa yang harus ada gitu ya. Itu kita rangsang gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau nambahkan, Bang? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau bertanya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya di ANB, asuhan atas bayi dan balita. Kemudian ASI bayi asuhan pada bayi segera lahir di INC. Itu ya. Ada nanti kita khusus pelajarannya ya. Oke, untuk sementara ini sebagai pengantar, saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita melanjutkan aktivitas yang lainnya. Mohon maaf nih saya buru-buru karena sekarang nih saya sedang ada di IB ini, sedang food IB ini. Nih, lihat food IB ini. Ya, jadi kita di acara HUT IB ini sekarang. Jadi maaf aja, jadi nggak banyak waktu lagi. Oke, cukup. Ya, baik kalau sudah cukup, kita akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Baca, searching, banyak tanya ya, oke? Banyak diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.